Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita saat ini berada di bab baru. Kalau kemarin bab tentang gunjing dan menggunjing, kemudian mengadu domba. Sekarang kita masuk bab baru lagi, yaitu babun nahyi, bab tentang larangan an-naklil hadithi, memindah omongan, wa kalamin nasi, dan omongan orang-orang, ila wulatil umuri, kepada pihak pemerintah atau orang yang ngurusi urusan kita. Idza lam tad'u ilaihi hajatun, jika tidak ada perlunya. Hajatnya seperti apa? Ka khaufi mafsadatin wa nahwiha, baru boleh kalau memang karena takut adanya kerusakan terjadi atau yang serupa dengannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan dalam hidup ini harus ada ta'awun. Bagaimana agar kita itu bisa saling memberikan pertolongan di dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Untuk mewujudkan itu ada yang mengiringi juga, enggak boleh ditinggalkan, yaitu jangan tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi, dosa, wal 'udwan, permusuhan. Jadi kalau orang tolong menolong dalam permusuhan, ya artinya dia menjauhkan dirinya dari ketakwaan. Membuat permusuhan di antara sesama umat baginda Nabi, sesama manusia. Wa fil babi al-ahaditsu as-sabiqatu, di dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah lalu. Fil babi qablahu, di bab sebelumnya. Karena gunjing menggunjing, mengadu domba, itu kan menyampaikan orang sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan, ini merusak, membuat kerusakan. Nah ini spesial kita ini. Dilarang gampang mengadukan kepada pihak berwajib akan apa yang terjadi di masyarakat kita. Kecuali mendesak. Kalau tidak kita laporkan, maka kejahatan akan semakin merebak. Semakin banyak, maka boleh kita mengadu. Kalau tidak, enggak boleh. An bin Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuballighni, janganlah menyampaikan kepadaku, ahadun, salah satu, min ashabi, daripada sahabatku, an ahadin, tentang seseorang, syai'an, sesuatu. Fa inni uhibbu, sesungguhnya aku ingin, an akhruja ilaikum, keluar kepadamu, menemuimu, wa anna salimus sadri, aku hatiku selamat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nabi tidak menginginkan ada orang mengadu kepada Nabi tentang ketidakbaikan daripada seseorang. Lalu Nabi berkata, karena aku ingin keluar ketemu dengan kalian itu dalam keadaan hatiku baik-baik. Yang ngomong Nabi, begitulah orang hebat itu. Biarpun sudah baik, masih saja merasa kurang baik. Kalau Nabi nggak ada, hati kotor itu nggak ada. Akan tapi ini pendidikan bagi kita. Memang kadang kalau kita semula baik kepada seseorang, cuman karena ada informasi yang masuk kepada kita tentang orang tersebut, bisa seketika berubah. Kecuali memang kita orang yang sudah tabah, kuat hati, ngerti bagaimana menerima berita dan bagaimana menolak. Tapi ada sebagian dari orang itu adalah nggak bisa menyaring. Semua yang masuk ke telinganya akan dipikir, kemudian masuk di telinga akan dianggap. Lah orang yang semacam ini mudah menimbulkan permusuhan pada akhirnya. Nah, termasuk di antaranya adalah hal ini.
Nabi ini mewakili waliul amri. Bahkan beliau adalah imamnya auliaul umur. Nabi adalah imamnya para wali. Waliul umur, wulatul umur. Nabi tidak menginginkan ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik kepada beliau. Nah, di dalam menyampaikan sesuatu yang tidak baik ini, kalau tidak ada perlunya, adanya hanya musibah. Di antaranya musibahnya adalah, jika nggak ada perlunya lalu kita menyampaikan kepada pihak yang berwajib, orang yang kita laporkan akan marah dan membuat permusuhan dengan kita. Yang kedua adalah dari pihak berwajib mungkin akan menganggap bahwasanya rakyat atau bawahan adalah tidak benar dan mungkin akan membuat satu tindakan yang membahayakan mereka. Dua-duanya adalah merugikan. Kecuali hajat mendesak, orang ini memang harus dilaporkan karena membuat kerusuhan di kampungnya, kalau tidak dilaporkan dia akan membahayakan baru. Artinya, ini dalam hidup kita bermasyarakat. Apalagi dalam urusan politik dan sebagainya, kita jangan mudah mengangkat opini atau mengangkat sebuah permasalahan apapun jika menjadi sebab permusuhan di bawah. Apalagi tujuan kita adalah agar pihak yang berwajib menangani permasalahan tersebut. Atau menjadi sebab berwajib itu nanti melakukan tindakan yang merugikan orang yang kita laporkan. Kalau memang betul ada hajat yang mendesak karena bahayanya kelompok tersebut, iya. Bahayanya orang tersebut, iya. Dengan kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain, wajib kita melaporkannya. Cuman kalau dikit-dikit melapor, orang yang kita laporkan itu pun juga akan marah kalau mendengar. Di sisi lain, dari pihak ulatul umuri akan punya prasangka buruk nanti pada akhirnya kepada rakyat, kepada bawahannya. Dan ini bisa saja mereka menghadirkan satu langkah-langkah yang merugikan kita semuanya. Karena informasi benar dan tidak benar kadang-kadang harus dicek lagi. Apalagi kalau kita hanya sekedar emosi marah dengan sebuah kelompok. Kelompok ini kan sekarang modelnya kelompok-kelompok, ormas-ormas, kelompok dakwah, kelompok politik. Nah ini. Karena untuk sebuah kepentingan dia akan melaporkan ke pihak pemerintah atau yang berwajib hanya untuk bagaimana pihak berwajib bisa bermusuhan dengan kelompok tersebut. Nah ini merugikan. Baru diperkenankan kita melapor kalau memang hajat mendesak. Kalau tidak dilaporkan bahaya dan kerusakannya akan semakin luas. Bisa diambil faedah di sini bahwa dari hadis tersebut kita itu kalau memang punya bawahan, kita menjadi wali. Wulatul umur ini bukan berarti hanya sebatas khalifah, bukan. Semua yang punya naungan di bawahnya. Artinya kalau kita sebagai karyawan, jangan mudah mengadu kepada bos tentang kesalahan karyawan kecuali mendesak. Yang bakal merugikan kesalahannya. Cuman kalau dikit-dikit ngadu, ini masuk bab, nanti bab selanjutnya. Bisa jadi bab sebelumnya menggunjing tadi. Karena tidak punya tujuan. Bahkan mungkin memfitnah. Atau mungkin mengadu domba. Agar diusir, agar diturunkan, agar dimutasi dan sebagainya. Nah ini bahaya sekali. Ini sifat kotor, sifat jelek. Oleh Imam Nawawi rahimahullah dijajar antara menggunjing, kemudian namimah, ngadu domba. Kemudian setelah ini akan bicara tentang Dzul Wajhain. Orang yang berkepala dua, berwajah dua. Ini mirip-mirip munafik. Nah ini. Di sisi lain, kalau memang kita jadi atasan, jangan mudah menerima masukan dari bawahan, karena banyak di antara mereka tuh pengen atau punya kepentingan yang sifatnya pribadi. Pondok itu pribadi loh ya, jangan dianggap kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Kadang pondok punya makna kepentingan pribadi. Sebab kalau pondok besar nanti yang terangkat adalah nama kiainya, mungkin seperti itu. Jadi hati-hati waspada. Biarpun pondok sebetulnya adalah kepentingan umat. Tapi kadang kepentingan umat itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Mengatasnamakan jamaah. Mengatasnamakan organisasi. Sebetulnya adalah seorang pribadi, seorang individu yang masuk dalam lingkungan komunitas tersebut. Kemudian dia punya kepentingan membawa komunitas untuk ini bermusuhan dengan negara. Bermusuhan dengan pemerintah.
Permusuhan dengan kebijakan-kebijakan ini bahaya sekali. Ini membuat kerusakan. Sehingga intinya begini, apalagi juru dakwah, para ustadz, harus waspada. Tidak akan menukil kalimat kecuali sudah dipikirkan. Ini bakal bermanfaat atau tidak. Tidak akan memindah kalimat, mempercayai, mengobrolkan, mendiskusikan kecuali sudah jelas. Jangan ustadz gampang kemakan cerita. Dengan cerita, cerita. Tidak diredaksi juga. Bahkan kadang biarpun itu dari lawan kita, kalau itu kebenaran harus diterima dong. Cuman kadang kita lebih mudah menerima sesuatu dengan emosi yang ada di dalam diri kita, kebencian, amarah kita. Sehingga kalau sudah keluar dari mulutnya orang yang berbeda dengan kita dianggap salah semuanya. Ini bermasalah. Makanya para santri, para juru dakwah dan sebagainya, kuping ini harus ada filter. Agar kita tuh keluar kepada mereka itu nanti dalam keadaan salim, salamatus sudur. Kayak Nabi Salim Sadri. Nabi hatinya sudah salim. Tapi pun Nabi merindukan jangan sampai ada yang mengganggu hati Nabi. Dan hati Nabi tidak akan terganggu. Tapi bagaimana dengan hati kita? Maka jangan mudah menerima. Informasi lah. Sekarang permasalahannya informasi itu memang susah ditahan. Melalui YouTube, sosial media dan sebagainya. Lah ini jadi ustadz kurang selektif. Semuanya dia terima. Diinformasikan, disampaikan ke jamaah. Rusaklah jamaah. Kalau tidak yakin betul, nggak usah berkomentar. Diam. Kalau tahu betul, lihat kemaslahatannya. Saya ngomong atau tidak? Ini rem ini berat sekali. Ini rem ini penting. Sebab kalau tidak masuk tadi wilayah satu. Kalau tidak menggonjeng, menfitnah, ngadu domba. Yang ini semuanya masuk di situ. Maka ini waspada. Jangan bolong-bolong telinga itu. Jadi harus ada filternya. Apa yang harus kita dengar? Jika ada sesuatu yang kita dengar itu sesuatu yang menjadikan hati kita tidak nyaman, maka segera kita beresi urusan ini. Tidak boleh nginap. Sampai apalagi menginap lalu jadi bahan obrolan. Menancap di hati nanti fitnah tersebut. Makanya orang hebat nggak bisa kemakan fitnah. Dia akan mudah faham. Seperti kemarin kita kisahkan Imam Hasan Basri. Bagaimana beliau nggak bisa kemakan fitnah? Ada orang bercerita kepada Imam Hasan Basri, tanggap ini orang cerita ini kayak mau ngadu domba. Menceritakan tentang kejelekan seseorang nggak, jangan keluarkan orang ini. Dia akan mengadu dengan ustadz itu. Tapi kalau orang nggak punya hati yang selektif, nggak punya hati yang bisa menyeleksi semuanya itu, maka lihat terus dengar. Dan termasuk menjadi seorang waliyu pemerintah ini makanya. Jadi seorang pemimpin mungkin, kepada para pemimpin semuanya, kupingnya harus ada filter loh ya. Ada kisah Khalifah Harun ar-Rasyid. Waktu Khalifah Harun ar-Rasyid itu tawaf. Beliau adalah Abbasiyah, dari Abbas, dari Sayyidina Abbas. Keturunan nasabnya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah ketemu pamannya baginda Nabi. Karena ketemu paman, maka beliau dengan Nabi ada kedekatan nasab tentunya. Makanya wajar, sangat wajar kalau orang masih punya sambung dengan Nabi, senang, berbangga karena ada Nabi. Kemudian setelah itu, dia menyebut sambungnya dengan Nabi dari sisi mana. Itu wajar. Ziarah kubur baginda Nabi. Beliau mengucapkan salam khalifah. Ya Rasulullah, ha ana ibnu ammika qad ja'at. Ha ana ibnu ammika qad ja'at. Ya Rasulullah, aku ini keturunan pada papa pamanmu telah datang. Mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Jadi berbangga di hadapan Nabi, memang keturunan Sayyidina Abbas aja, wajar. Ha ana ibnu ammik. Aku anak pamanmu. Oh ya, termasuk pengikut-pengikut Harun ar-Rasyid, dia senang. Karena apa? Pemimpinnya adalah memang ada sambung nasab dengan Rasulullah. Selesai, senang semua ngelihat Harun ar-Rasyid. Tiba-tiba di samping situ ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, ha ana ibnuka qad ja. Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Cucunya baginda Nabi dari Sayyidina Husain. Imam Ali Zainal Abidin, lah, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ha ana ibnuk.
Aku adalah anakmu. Loh, lebih dekat lagi. Aku adalah anakmu. Telah datang ya Rasulullah. Semua langsung noleh ke sana. Siapa dia? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Semuanya langsung pandangannya ke arah Ali Zainal Abidin. Khalifah Harun Ar-Rasyid pun juga bangga mendengar itu. Karena apa? Ada Imam Ali Zainal Abidin dan artinya kekerabatan dan sudah saling kenal. Cuman akhirnya ketemu. Tapi setelah itu ada yang bisikkan Harun Ar-Rasyid. Khalifah. Khalifah dengar enggak salamnya tadi? Ya dengar. Dia mengatakan aku adalah anakmu ya Rasulullah. Dia ada maksud Khalifah. Maksud apa? Waktu engkau mengatakan aku adalah anak pamanmu, dia tidak mau kalah. Dia mengatakan aku adalah anakmu. Ingin mengatakan kalau dia lebih dekat darimu. Harun Ar-Rasyid mikir juga ini. Dibisikin sama pengikutnya ini. Benar juga. Akhirnya mulai ada amarah dalam riwayat seperti itu. Kemudian mau menangkap Imam Ali Zainal Abidin. Setelah itu, tidak lama daripada perintahnya itu dia sadar. Nah, sadar. Karena beliau sadar, sehingga yang membisikkan justru akhirnya ditangkap. Akhirnya dia telah meracuni aku. Mula-mula Imam Ali Zainal Abidin akan ditangkap. Nah, dari kisah ini apa? Bahayanya orang membisikkan di dalam kepemimpinan itu. Biarpun orangnya benar seperti Khalifah Harun Ar-Rasyid, benar, tapi yang membisikkan itu siapa? Punya kepentingan dia. Mau diadu domba dengan cucunya Rasul. Coba kalau Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak punya tidak sadar, bablas dia. Bisa dipenjara itu Imam Ali Zainal Abidin. Karena apa? Telah merendahkan, telah menjadi pesaing, menjadi seolah-olah seperti itu. Baik. Makanya kalau kita memilih pemimpin, itu pun harus waspada. Nggak cukup pemimpin itu baik. Maka kita harus tahu siapa yang mengusung pemimpin tersebut. Karena dia akan membisikkan kebijakan-kebijakan. Nggak cukup pemimpinnya soleh, Masya Allah, ahli masjid, ahli sedekah. Oh, nggak cukup. Siapa yang mengiringinya? Siapa yang akan membisikkan tentang kebijakan-kebijakan tersebut? Kalau yang membisikkan nggak benar, kita nggak akan tembus. Kita sebagai rakyat sudah terlanjur milih dia, yang mengusung adalah, mohon maaf, mungkin partai yang nggak kenal Allah, partai yang nggak kenal agama. Akhirnya yang mengusung ini, akhirnya apa? Yang membisikkan ya mereka. Berarti kita menjerumuskan, makanya cukup. Karena orang-orang yang tidak kenal Allah akan bisikkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan atau baginda Nabi Muhammad ajarkan. Nah, di sisi lain, inilah baginda Nabi mengajarkan, jangan gampang mendengar informasi. Informasi itu dipilah dan dipilih.